Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bapak Ibu dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sudah selayaknya kita mensyukuri nikmat itu dengan memanfaatkan kenikmatan itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang hadis Nabi yang menyampaikan bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apa konteksnya sebuah hadis Nabi ini sehingga orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ditempatkan sebagai orang yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak sekalian yang dirahmati Allah, ternyata dengan belajar Al-Quran kita akan sangat mudah untuk mendapatkan pahala. Begitu pula orang yang mengajarkannya, ini akan lebih luar biasa lagi. Mengapa demikian? Saya kaitkan dengan hadis Nabi yang lain yang berbunyi kurang lebihnya demikian. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah. Kitab Allah itu apa? Iya, Al-Quran. Walahu hasanatun, dia akan mendapatkan kebajikan. Wal hasanatu bi asri amsalih, dan kebajikan itu nilai pahalanya adalah 10 kalinya. Dijelaskan lagi dalam hadis tersebut, la aqulu alif lam mim harfun. Saya, kata Nabi, tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Artinya apa? Kalau kita membaca alif lam mim, berarti sudah berapa huruf? 3 huruf. 3 huruf, hitungan secara matematis berarti berapa nilai pahalanya? Ya, 3 kali 10 sudah 30. Coba bayangkan kalau kita membaca ayat pertama dari suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dihitung berapa huruf di dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita bisa bayangkan berapa banyak kalau kita membaca satu surat dari Al-Quran, surat yang pendek sekalipun. Apalagi kita membaca sampai bersurat-surat atau bahkan 1 juz atau 2 juz dan seterusnya. Itu keutamaan membacanya. Lalu keutamaan yang mengajarkannya bagaimana? Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Orang mengajarkan Al-Quran adalah mengajarkan satu kebaikan. Apabila orang yang mengajarkan, mengajak, menyerukan satu kebaikan, dan apa yang kita serukan itu diikuti oleh orang lain, maka orang yang menyerukan tadi akan mendapatkan royalti pahala dari orang yang kita seru, dan orang yang kita seru tersebut mengerjakan apa yang kita sampaikan. Misalnya kita mengajarkan pada satu anak tersebut belum bisa membaca Al-Quran, kemudian kita ajarkan sehingga dia bisa membaca Al-Quran. Maka sampai kapanpun anak yang kita ajari membaca Al-Quran tadi, kemudian dia membaca Al-Quran, maka yang mengajari akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang membaca Al-Quran. Maka dari itu, mulai sekarang mulailah untuk senantiasa mengajarkan kebaikan kepada sekitar kita. Dengan kita mengajarkan kebaikan kepada sekitar kita, maka apabila yang kita seru tersebut, kita ajari tersebut, mengerjakan kebaikan tersebut, kita akan senantiasa mendapatkan pahala. Subhanallah, orang-orang terdahulu yang telah mengajarkan kepada kita, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dan senantiasa mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang kita kerjakan. Nah, kemudian nanti apabila yang kita ajari tersebut mengajarkan lagi kepada orang lain, kita akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang diajari oleh orang yang kita ajari tersebut.
Maka sungguh luar biasa orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya untuk dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah mudah. Maka sudah selayaknya apabila Nabi kita menyerukan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sekian yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menyerukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan penuh harapan kita mendapatkan pahala dari orang-orang yang kita seru ketika orang-orang tersebut melaksanakan kebaikan. Terlebih dari itu, orang-orang yang kita seru kemudian menyerukan lagi pada orang lain, insya Allah kita tetap akan senantiasa memperoleh kebaikan, memperoleh pahala dari orang-orang yang kita seru dan yang diseru oleh orang lain. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.